Disilahkan mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbirul umur wa muqaddirul aqdar, tabsiratan wa dhikra liulil basairi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala ahli baitihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi al-jami'ina wal ansar. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirin hadirat para pendengar rahimakumullah. Yang saya takzimi segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta yang saya sayangi seluruh teman-temanku yang seperjuangan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita, sehingganya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah dan juga syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman dan juga dewan juri yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema kesungguhan dalam bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Pernah dikisahkan bahwa suatu ketika pada zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang bernama Ghamidiyah. Wanita ini menghampiri Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan perbuatan zina. Sucikanlah aku ya Rasulullah." Akan tetapi baginda Rasul kemudian memalingkan wajahnya seolah tidak ingin menatap wajah Ghamidiyah. Ghamidiyah kembali mendepani baginda Rasul kemudian kembali berkata, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku ya Rasulullah." Akan tetapi baginda Rasul kembali memalingkan wajahnya. Sampai yang ketiga kalinya, akhirnya baginda Rasul pun menjawab perkataan Ghamidiyah. "Pulanglah, tunggu sampai anak yang ada dalam kandunganmu itu engkau lahirkan, barulah engkau kembali datang menemuiku." Hadirin hadirat para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Setelah 9 bulan lamanya, bayi yang dikandung oleh Ghamidiyah sudah dilahirkan. Ia kembali datang pergi menemui baginda Rasul dengan membawa bayinya. "Ya Rasulullah, inilah anak yang sudah aku lahirkan. Sucikanlah aku ya Rasulullah." Rasulullah kemudian menatap ke arah Ghamidiyah dan ke arah bayinya. Kemudian Rasul berkata, "Pulanglah, susuilah terlebih dahulu anakmu itu sampai usianya beranjak 2 tahun." Kemudian Ghamidiyah menuruti apa perkataan baginda Rasul, maka ia pulang. Setelah 2 tahun berlalu, anaknya sudah berusia 2 tahun. Ghamidiyah menggandeng tangan anaknya, kemudian pergi menemui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghamidiyah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, lihatlah, anakku telah beranjak usianya 2 tahun. Dan lihatlah ya Rasulullah, di tangannya ada sepotong roti yang sudah bisa ia makan dengan tangannya sendiri." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memperhatikan Ghamidiyah dan anaknya. Barulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan, "Baiklah, akan aku laksanakan hukum Allah sebagaimana yang sudah ditetapkan." Hadirin hadirat rahimakumullah. Singkat cerita, selesailah apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, yakni menetapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang dalam kesalahpahamannya ia kemudian mencela Ghamidiyah. Lantas kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Janganlah engkau mencela Ghamidiyah, karena sungguh tobatnya diterima oleh Allah. Dan demi Allah, apabila tobatnya ditebus untuk menebus kesalahan suatu kaum, maka Allah akan mengampuni semuanya karena begitu besarnya tobat Ghamidiyah. Begitu besar kesungguhan tobatnya Ghamidiyah." Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimanakah dengan kita? Ingatkah kita tak kala kita ada dalam keadaan yang susah? Di saat Allah datangkan kepada kita suatu permasalahan yang dimana kita tidak dapat menyelesaikannya, tak ada satupun yang dapat membantu kita. Tak ada satupun yang dapat kita ajak bicara. Mampukah kita datang menemui Allah dengan wajah yang seperti ini? Dengan wajah yang penuh maksiat? Allah tahu semua kejelekan kita. Allah tahu semua keburukan kita. Bahkan Allah tahu semua aib-aib kita, tapi Allah tutupi semuanya. Apakah Allah memaafkan kita? Demi Allah, Allah memaafkan kita. Karena sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, "Wahai hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang." Hadirin rahimakumullah.
taubatnya kaum dia menandakan kepada kita betapa besarnya pengorbanannya. Apabila ia hendak kabur dari baginda Rasul, ia bisa. Baginda Rasul memberikan waktu 9 bulan. Ia kembali. Kemudian baginda Rasul beri waktu lagi 2 tahun. Akan tetapi ia tetap kembali. Karena sungguh ia ingin kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Seolah-olah dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, engkau lahirkan aku di dunia dalam keadaan suci. Maka aku akan kembali kepadamu dalam keadaan yang suci pula. Terimalah aku, wahai Tuhanku." Hadirin hadirat para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ketahuilah bahwa sungguh luas ampunan Allah, sungguh melimpah kasih sayangnya, dan sungguh banyak rahmatnya yang dilimpah ruahkan kepada kita. Maka sepantasnya sudah kita wajib untuk senantiasa bertobat kepada Allah, karena kita tidak pernah luput dari kesalahan, karena kita selalu ada dalam maksiat. Kita merupakan manusia yang diciptakan, kita selalu melaksanakan maksiat, padahal Allah melarang kita. Allah menyuruh kita untuk meninggalkan maksiat, akan tetapi kita malah mendekatinya. Semoga Allah jadikan kita hamba yang senantiasa bertaubat, hamba yang senantiasa meninggalkan maksiat dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga semua kesusahan kita diangkat dan semoga Allah berikan kepada kita kebahagiaan setelahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali Adni.